Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Karangnunggal, yang kami hormati Bapak Komite beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 1 Karangnunggal periode tahun 2020-2022, rekan-rekan tenaga pendidik dan tenaga pendidikan SMA Negeri Karangnunggal yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat ridho dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka rapat dinas sekaligus acara agenda 2 tahun berulang di SMA Negeri Karangnunggal dalam rangka pemilihan Wakasek untuk periode 2022-2024. Mudah-mudahan selama proses selalu dalam keadaan ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada umatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan nanti di yaumil jajah mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai dengan list yang kami sampaikan dari panitia kepada Bapak Ibu bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan rapat dinas sekaligus pemilihan Wakasek SMA Negeri 1 Karangnunggal untuk periode tahun 2022-2024. Perlu kami sampaikan susunan acara yang akan kita lalui mudah-mudahan dari awal sampai akhir itu berlangsung lancar, hikmat, dan menghasilkan apa yang kita harapkan. Acara yang pertama itu adalah acara pendahuluan menjelang acara sidang pemilihan. Jadi yang pertama adalah acara pendahuluan yang merupakan rapat dinas atau sekaligus informasi kedinasan yang nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Kita menginjak pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas yang sudah ditunjuk kami persilahkan, dan kepada Bapak Ibu yang hadir pada ruangan ini untuk berdiri. Terima kasih.
Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Komite beserta jajaran pengurus Komite SMA Negeri 1 Karangnunggal. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek. Yang saya hormati para panitia pelaksanaan pemilihan Wakasek untuk masa bakti 2022-2024. Ya, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak, Ibu, tenaga pengajar, tenaga tata usaha, dari mulai tenaga administrasinya, tenaga lapangan dan tenaga keamanan. Mengawali sambutan kali ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiratillahirobbi yang alhamdulillah berkat ridho dan karunia-Nya pada pagi ini, hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022, kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka mengikuti rapat dinas, ya, yang insya Allah dalam rapat dinas di samping menyampaikan beberapa informasi kaitan dengan perjalanan sekolah untuk mengakhiri tahun ajaran, sekaligus juga disandingkan dengan kegiatan pemilihan wakil kepala sekolah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan pada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk insya Allah kita yang hadir akan mendapatkan pengakuan dan mendapatkan syafaat dari Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ini utamanya kepada para panitia, Pak Yayat, Pak Oom, Pak Yayan, Pak Asep Purnama Alam, Pak Yodi, berikutnya Pak Marsu, Ibu Rini yang sudah bisa mengkondisikan acara hari ini. Luar biasa sekali. Kita beri aplaus kepada para panitia, ya, yang sudah bersungguh-sungguh melaksanakan tugas yang sudah saya berikan kepada mereka. Ini dalam rangka menjembatani, mudah-mudahan SMA Negeri 1 Karangnunggal ke depan akan lebih baik. Bahkan slogan Semangka juaranya juga terus dipertahankan. Semangka juaranya itu adalah juara lahir batin. Sehingga saya berharap di tahun 2022-2024 nanti kalau sudah terjadi pemilihan Wakasek, jadi Semangka juara lahir batinnya bisa tercapai. Ya, artinya adanya kebersamaan, adanya kekeluargaan, ayana urang sunama silih ajenan, silih hargaan, ya. Ini sudah bisa lebih ditingkatkan, walaupun sekarang sudah tercapai ya, tapi mudah-mudahan akan lebih meningkat nanti di tahun 2022 sampai di tahun 2024 dengan dipilihnya wakil kepala pada hari ini. Bapak Ketua Komite beserta jajaran pengurusnya, juga saya perlu menyampaikan kepada Bapak bahwa hari ini anak-anak tidak libur, ya. Karena kita punya dua opsi ya untuk pembelajaran itu ya. Jadi pembelajaran secara langsung dan pembelajaran secara tidak langsung. Jadi kalau nanti ada informasi ke Bapak bahwa nah sekolah diliburkan, budak diliburkan, sebetulnya tidak.
Ya, sebetulnya tidak. Anak-anak sekarang ya juga melakukan aktivitas yang dilakukan di rumahnya masing-masing. Ya. Melalui aplikasi kita sudah punya aplikasi Kuiper ya Bapak Kasek ya. Jadi anak-anak sudah bisa berjalan tanpa datang ke sekolah. Ya. Jadi kebetulan Bapak dan Ibunya hari ini supaya fokus konsentrasi mengikuti rapat ya, sehingga kalau ada anak-anak di sekolah pikirannya dua nanti ya. Ya pada waktu rapat ya memikirkan bagaimana anak pada waktu di ruang kelas. Sehingga kita lebih memberikan kebijakan hari ini, anak-anak silakan belajar di rumahnya masing-masing. Bapak Ibu juga konsentrasi untuk mengikuti kegiatan. Karena melihat kegiatan hari ini Ibu Heti dari jam 8 sampai jam 2 ya. Mudah-mudahan itu juga bisa kita laksanakan, dan mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang kegiatannya juga lebih diperpendek, lebih singkat begitu ya. Mudah-mudahan bisa lebih singkat. Dan sebetulnya hari ini saya dengan Pak Ucep harus berada di Pape Hotel hari ini. Ada screening kaitan dengan masalah kesehatan ini yang saya diundang oleh BPJS hari ini sebetulnya. Ada beberapa sekolah yang harus hadir di Pape Hotel. Tapi karena acara hari ini ya cukup penting, bahkan menurut saya tidak bisa ditinggalkan oleh saya, sehingga dengan Pak Ucep nggak apa-apa lah Pak Ucep, tinggal kita nanti setelah acara hari ini kita langsung komunikasi dengan yang mengundang kegiatan di Pape Hotel. Itu mungkin sekedar informasi awal kepada Bapak dan Ibu, sehingga saya berharap betul-betul hari ini waktunya bisa dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin. Bapak dan Ibu, kebanggaan saya di samping kepanitia juga, saya bangga hari ini karena kehadiran Bapak dan Ibu, bahkan dengan wajah yang semeringah gitu ya. Jadi wajah cerah ceria gitu Pak Asep, Ibu Yayan, misalkan Pak Rahmat, ini dengan wajah ceria semuanya yang hadir hari ini. Bahkan dari kostum pun ya nggak apa-apa, ini variatif ya. Pakai pangsi, pakai kebaya, juga ada yang di luar pakai pakaian itu nggak apa-apa. Ini cukup memperlihatkan kebineka tunggal ikaan, begitu ya. Bahkan memang kita juga harus menyadari bahwa inilah warna bangsa Indonesia. Walaupun berbeda-beda tapi tetap kita satu tujuan ya. Pokoknya mah NKRI na Pak Ucap apa Anjapnya NKRI-nya, NKRI dengan warna yang berbeda-beda. Bapak dan Ibu, di tengah-tengah kita juga hadir warga yang baru gitu ya. Ini sebelum nanti masuk ke kegiatan yang intinya, saya harus menyampaikan juga kepada warga lama. Pada hari kemarin itu hari Selasa ya, kita diundang ke SMA Negeri 1 Singaparna, termasuk juga Bapak Ibu yang akan menerima SK ya, PPPK ya, P3K ya. SMA Negeri 1 Karangnunggal kemarin di undangan ada 8 orang ya. Ibu Lucy 8 orang ya? Mana Ibu Lucy teh? 8 orang ya. Jadi 4 orang Ibu Wina dari sekolah induk kita. Ada Ibu Wina, ada Ibu Lucy, ada Ibu Ajeng, dan ada Ibu Ninin, Pak Komite. Jadi yang 4 orang itu sekarang sudah mengantongi apa yang disebut dengan SK PPPK. Ya. Di samping yang 4 orang itu juga kita kedatangan 4 orang lagi dari sekolah luar. Yang pertama itu Ibu Eris ya. Ada Ibu Eris sekarang? Mana? Berdiri Ibu Eris ya. Nah,
Ini Ibu Eris, asalnya dari mengajarnya SMK Negeri Bantar Kalong. Beliau di sana mengajar perkantoran. Nanti dengan Pak Wakasek mungkin dengan dengan apa ini nantinya? Prakarya ya. Iya, baik. Terima kasih. Berikutnya ada Pak Jam-Jam. Ya. Nah, ini Pak Jam-Jam dari SMK Parung Ponteng. Ya, dari SMK Parung Ponteng, mata pelajaran yang diampunya adalah seni budaya. Bahkan welcome untuk Pak Hayat, katanya punya basic di teater gitu ya, akan memberikan warna untuk SMA Negeri 1 Karangnunggal ya. Tepuk tangan untuk Pak Jam-Jam dan Ibu Eris. Berikutnya juga ada Pak AA Cahya. Mana Pak? Iya. Pak Cahya dari SMK Negeri 4 Kota Tasik. Ya. Mata pelajaran yang diampunya sejarah. Pak Cecep sama enggak? Dengan Pak Cecep, Pak Om. Dengan Pak Cecep dan Pak Om. Ya. Berikutnya ada Ibu Putri, tapi Ibu Putri sudah izin ke saya pada hari kemarin karena ada administrasi yang perlu diperbaiki kaitan dengan kontrak ya yang belum ditandatangani. Ibu Putri itu adalah asal sekolahnya memang dari SMK Negeri Bantar Kalong waktu mengajar, tapi siswa dari SMA Negeri 1 Karangnunggal. Mata pelajarannya Pak Komite, mata pelajaran PPKN Ibu Putri itu. Tapi hari ini tidak bisa hadir karena ada hal yang perlu diselesaikan di KCD. Nah itu tenaga yang baru untuk SMA Negeri 1 Karangnunggal, mudah-mudahan akan menambah kekuatan dalam rangka memajukan SMA Negeri 1 Karangnunggal di tahun-tahun yang akan datang. Yang kita rasakan SMA Karangnunggal hari ini sudah maju. Bahkan upami disebutkan sekolah yang nusanese tos tangah upami nguping SMA Negeri Hiji Karangnunggal. Tapi kita berharap dengan adanya personil yang baru ini akan lebih menambah kekuatan untuk kemajuan SMA Negeri 1 Karangnunggal. Kalau menambah penderitaan kita tidak siap untuk menerimanya ya. Tapi kalau menambah kekuatan kita siap untuk menerima Bapak dan Ibu. Silakan nanti Bapak dan Ibu yang baru untuk melakukan orientasi lah kegiatan ya, melihat-lihat wilayah, terus berkenalan dengan warga yang sudah ada, terus melihat apa yang seharusnya dilakukan oleh di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Bapak dan Ibu sebetulnya masih ada lagi nanti yang lainnya, dan di samping yang baru kita juga kehilangan Pak Komite 2 orang. Pertama Ibu Yulis, beliau ditugaskan di SMK Negeri 1 Bantar Kalong. Di BP gitu ya, di BP. Yang kedua Ibu Tri. Ibu Tri ditugaskan ke Cianjur, SMA yang ada di Cianjur. Bagi Ibu Tri ya merupakan kebahagiaan karena mungkin akan lebih dekat dengan keluarga karena dia dari Cianjur. Ada lagi nanti yang akan datang kurang lebih 6 orang lagi. Berapa orang lagi? 9. Ya. Pak Asram ya nanti 9 orang lagi Pak akan datang ke sekolah kita, 9 orang lagi. Tapi yang induknya ada dari kita yaitu Pak Asep Ramdhani. Mudah-mudahan bulan Juli lah, awal Juli, 1 Juli mungkin sudah mendapatkan SK. Sebetulnya yang datang ini titi mangsanya itu ditandatanganinya 28 Februari. Tapi terhitung kerjanya dari 1 Maret. Ya, 1 Maret tahun 2022. Nah itu informasi dinas yang pertama, kita menyambut kedatangan rekan-rekan kita yang baru. Informasi yang kedua, Bapak dan Ibu kaitan dengan masalah kedinasan insya Allah tidak lama.
kita pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Pak Wakasek ya, kegiatan PAT, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Ini kebetulan juga ada bapak-bapak dari komite, jadi ujian lah, komite sebatin ujian, ujian akhir barangkali untuk kenaikan tingkat yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni. Ya. Dan pelaksanaannya kita akan mengundang anak-anak hadir ke sekolah. Walaupun anak-anak di sekolah itu mengerjakan soal melalui aplikasi ya, melalui aplikasi. Jadi aplikasi yang sudah kita lakukan kerjasama dengan Kuiper. Itu pada tanggal 6 dan tanggal 10. Kita doakan mudah-mudahan anak yang kelas 10, kelas 11 bisa melaksanakan kegiatan ujian dengan kondisinya sehat, aman, lancar, dan diharapkan anak-anak bisa memperoleh hasil yang memuaskan. Itu harapan kita semua. Masih di tanggal 6 sampai dengan tanggal 10, Ibu Wakasek Humas, Pak Dedi juga dari kesiswaan, sekolah kita akan melaksanakan kegiatan PPDB, penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2022-2023. Jadi dimulainya pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 10 Juni. Itu untuk tahap pertama atau gelombang ke-1. Ya, dengan tahapan afirmasi. Ya Pak Haji Deda ya? Afirmasi. Jadi dari prestasinya adalah prestasi akademik, prestasi non akademik. Atau juga dengan KETM ya, dengan keberpihakan untuk ekonomi yang tidak mampu. Terus juga keberpihakan kepada Satgas, satuan tugas dalam penanganan COVID-19. Itu mendapatkan porsi. Terus juga keberpihakan kepada Bapak Ibu guru. Nah, ini bagi Bapak Ibu warga SMA Negeri 1 Karangnunggal, kalau kebetulan ada sanak, ada saudara, bahkan ada kerabat-kerabat yang lainnya, kenalan, yang ingin masuk ke SMA Negeri 1 Karangnunggal, boleh-boleh saja dari Tasik, dari Bandung, dari Tangerang, dari Lampung, dari Kalimantan, boleh-boleh saja masuk. Tapi jangan melalui zonasi, karena kalau zonasi itu dibatasi. Kita sudah dibatasi dengan zona G, Pak Njep ya, zona G. Yang boleh dengan zonasi itu Kecamatan Cibalong, Kecamatan Bojong Asih, Kecamatan Karangnunggal, Kecamatan Bantar Kalong, Kecamatan Cipatujah, dan Kecamatan Culamega. Jadi itu berhak masuk ke tahap yang kedua, ikut seleksi di zonasi. Ya. Jadi kalau ada yang dari Bojonggambir, dari Sodong, dari Sukaraja ingin masuk di gelombang kedua, maaf, itu mungkin tidak bisa masuk. Tapi kalau yang pertama itu boleh. Nah, jadi kalau nanti ada yang merengek-rengek dari warga sekolah, Pak Abite gaduh wargi ti hoyong lebet, tapi sudah tertinggal di tahap ke-1-nya, jangan harap untuk bisa masuk. Lebih baik disarankan untuk masuk ke sekolah-sekolah yang lain. Apakah ke SMA Bantar Kalong, ke SMA Cipatujah gitu, atau ke SMA yang lain yang masih kuotanya masih terbuka untuk menerima. Nah ini.
kesalahan bahwa kita belum mensosialisasikan ke warga. Bahkan ini juga diketahui oleh bapak-bapak dari komite sekolah, ya, dari bapak-bapak komite sekolah. Itu kaitan dengan informasi dinas yang bisa saya sampaikan. Pertama tadi perkenalan dengan yang P3K-nya, yang kedua kaitan dengan PAT, yang ketiga kaitan dengan masalah PPDB, yang keempat juga saya perlu mensosialisasikan kaitan dengan sekarang sudah dimulainya kita melakukan rehabilitasi ruang kelas. Ya, saya seperti pernah saya sampaikan, jangan sampai warga sekolah kalah menerima informasi dengan pihak luar. Ulah dugikeun ka DAK ari urang Banjar terangeun, urang Tangerang terangeun, ari guru-guru SMA nage henteu terangeun. Angot Pak Komite mah gitu kan, hek terang gitu. Jangan sampai terjadi seperti bantuan rehabilitasi ruang kelas sebanyak 7 ruang. Sekarang sudah dimulai kan? Itu sudah dimulai. Itu untuk ruang kelas. Pak sabaraha nilainya? Engke tinggali dina Berner dina papan proyek. Ya. Sekarang kita sedang melakukan pencetakan karena memang dananya pun belum turun. Ya malah haola lah pinten. Lahola sareng Pak Ketua Pak Wakasek Sarana urang dikejar target supaya ruang eta teh tiasa dianggo pas engke dina tahun ajaran. Ya, jadi gaduh waktos pinten Juni sareng pertengahan Juli. Ya, untuk melakukan rehab. Jadi diawali dulu dengan itu. Pak Komite ya Pak Nanan, itu kita sudah mulai dan insya Allah nanti juga kita akan ada rapat P2S, panitia pembangunan di sekolah yang unsur-unsurnya adalah dari Bapak Ibu guru termasuk juga dari Bapak Komite sekolah. Kaitan dengan DKJ 7 ruang kelas. Juga akan mendapatkan bantuan pembangunan toilet. Nitip ke Bapak Ibu bantosan pemanfaatan toilet untuk siswa. Dalam rangka apa bantuannya? Mengingatkan supaya anak-anak bisa memanfaatkan ruang toilet toilet tersebut. Ulah dugikeun ka ngabangun osok tapi pemanfaatan penggunaan kita kurang, termasuk pemeliharaan. Tidak bisa dibebankan kepada Pak Wakasek Sarana saja. Ya. Tapi kita harus memanfaatkan seluruhnya. Kita itu punya kewajiban untuk menjaga pembangunan tersebut. Toilet akan dibangun 2 titik. Ya. Berikutnya juga kita akan melakukan rehab lab kimia, lab biologi. Ya, ini tahun ini. Termasuk yang di depan kita akan melakukan pembangunan ruang kelas baru. Kita bangun dan pembangunannya itu akan ditempatkan di sana di depan dekat Pos Satpam ya, di depan Pos Satpam. Itu kita akan melakukan pembangunan di sana. Dan insya Allah itu biayanya itu dibantu oleh pemerintah melalui dana alokasi khusus. Bahkan ya rinciannya, angkanya itu sudah muncul. Kita sudah melakukan MOU. Untuk 4 RKB kita diberikan dana kurang lebih 1,36 miliar untuk 4 ruang kelas baru. Satu unitnya itu 259 juta. Termasuk dengan mobler. Ya 35 juta per ruangan.
Untuk toilet WC itu 173 juta. Berarti kalau 2 unit ada 346 juta. Untuk 7 ruang kelas rehab kita diberikan dana 889 juta. Ya. Untuk rehab kimia kita disiapkan dana 201 juta. Untuk rehab ruang biologi kita juga disiapkan dananya 201 juta. Nah, yang global-globalnya itu Bapak dan Ibu harus tahu. Kalau rinciannya itu mungkin dengan panitia, ya. Dan jika ada yang menanyakan, Bapak dan Ibu boleh menjawab, ya. Jadi jangan sampai duka dan uterangnya ukur pak kepala, wungkul yang bendahara. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Termasuk bila anu naroskeun ke komite, jawab, nggak apa-apa dijawab gitu ya. Jawab yang umumnya. Kalau secara khususnya karena ada panitia. Jadi jangan sampai kita ada yang menanyakan dari media, dari LSM, duka terang abi mah aya DAKD SMA Negeri Hiji Karangnunggal gitu. Asa teu acan aya wartos gitu kan. Nah, jangan sampai. Jadi kita jawab tahu ya, tahu. Jelasan yang tadi ya. Jelasan yang tadi. Karena saya sering jadi masalah dengan kegiatan-kegiatan bantuan seperti ini. Bahkan jangan ditambah lagi masalah dari lingkungan, gitu ya, dari faktor internal. Jadi ngumar informasi ke luar, gitu kan. Saya pernah menyampaikan kepada Bapak dan Ibu, sampai dari media itu saya kedatangan 11 dengan waktu yang bersamaan, 11 orang bayangkan. Pak Adang juga ada saksi matanya. Memakai jaket kulit, pakai jaket Korea, jaket ya, kontrol sosial, nggak apa-apa kita terima seperti itu ya. Tapi mun tiasa malah kene saterangan anjeunna we lah ulah disodorkeun informasi ti urang gitu kan. Urang teh ngahaja jiga ka SMA Karangnunggal keur loba proyek. Nah, jangan sampai. Tapi kade sing inget ka urang. Nah, nitip sih ingat ke orang gitu kan, loba proyeknya gitu. Sebab proyek itu bukan untuk digunakan untuk membeli rokok tamu, bukan, tapi untuk fisik bangunan gitu kan. Dan jangan khawatir Bapak dan Ibu, untuk pembangunan kita itu jangan khawatir kita menggunakan fasilitator atau sekarang dengan PP, perencana pengawas. Bahkan sudah ditunjuk dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ulah dugikeun ka kieu. Nah, macam ieu teh bangunan teh kieu ngagugat ka sakola, ka kepala sekolah, jangan. Nanti kita oleh kepala sekolah akan diserahkan. Ini kita mendapatkan gambar dan RAB-nya adalah dari pihak yang berwenang, yaitu dari fasilitator atau konsultan kalau dulu itu ya. Konsultan, bahkan tidak tanggung-tanggung. Konsultannya pun didatangkan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kalau DAK tahun kemarin kita yang menyodorkan, tapi kalau sekarang sudah ditugaskan. Jadi kita jangan ragu, tapi kalau ada masukan-masukan boleh, gitu kan. Kumamun kieu boleh masukkan ke panitia nanti komunikasi dengan fasilitator, gitu. Jadi jangan merongrong pekerja. Nanti kalau merongrong pekerja itu nantinya pekerja akan pusing. Mana ya anu kudu digugu, cek ieu kudu kieu, cek ieu kudu kieu ya. Akhirnya pekerjaannya jadi terhambat. Nah, saya sudah sampaikan kepada Bapak dan Ibu ini sosialisasi seperti ini ya. Mudah-mudahan akan menjadi satu kekuatan bagi sekolah kita ya, dengan adanya kekompakan kebersamaan ini. Jadi bantuan itu merupakan anugerah, bukan jadi bencana, bukan jadi musibah ya. Jadi ada Pak bantuan yang jadi musibah gitu. Mudah-mudahan ini bantuan kita itu akan menjadi bantuan yang berkah, barokah, ya, bermanfaat, utamanya bagi sekolah kita, ya, yaitu di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Nah, itu informasi yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, ini menyikapi kaitan dengan agenda pemilihan. Ini bisa saja langsung Pak Ketua, Pak Yayat. Ini
Atau nanti ada dikasih di waktu. Saya menyampaikan untuk kaitan dengan masalah ini. Nah. Jadi Bapak dan Ibu, betul bahwa hari ini sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan oleh para panitia, kita akan melaksanakan pesta demokrasi kaitan dengan pemilihan wakil kepala sekolah. Dan ini ada payung hukumnya. Payung hukumnya di Pergub ya Pak Yayan ya. Pergub nomor 53 tahun 2020. Bisi kepala sekolah mengada-ngada. Hanya saja kepala sekolah menunjuk harus ada panitia. Ya, jadi gaya harus ada panitia. Ya tidak boleh di rapat langsung itu dilakukan kegiatan pemilihan wakasek. Jadi harus ada panitia. Dan syukur alhamdulillah panitia yang sudah terbentuk ini luar biasa kerjanya. Entah berapa kali penggodogan ya, aturan tata tertib sehingga acara ini bisa terlaksana. Ya, bahkan mungkin dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, insya Allah hari ini yang terbaik, tepuk tangan untuk panitia. Ya. Ini yang terbaik karena tertibnya secara administrasi. Tapi Bapak dan Ibu, mohon maaf, kalaupun ada permasalahan, panitia ge manusia biasa. Termasuk juga saya selaku kepala sekolah. Pergub pun saya tidak menggunakan 100%. Jadi jangan sampai nanti ada gugatan nanti. Pak kepala teh nah geuningan panitia pergub kayak kieu, nah geuningan ieu teh nepikeun ka kieu. Sehingga diekspos keluar. Jangan sampai terjadi. Karena kita berharapnya di pemilihan ini yang terbaik gitu ya. Tidak ada hal-hal yang mungkin merasa disudutkan atau merasa dibatasi, tidak. Tapi konteksnya saya dengan panitia mudah-mudahan ini yang diambil adalah jalan yang terbaik. Ya, misalkan kenapa saya kepala sekolah melibatkan tenaga tata usaha, walaupun saklek misalkan di Pergubma gitu kan, enggak juga. Ya, bahkan saya melihat di sekolah-sekolah yang lain juga, kemarin terakhir di SMA Negeri 1 Singaparna, di Jatiwaras juga sudah, di sekolah-sekolah yang lain juga sudah. Jadi ada improvisasi, jadi tidak serta-merta bahwa inilah satu-satunya yang harus kita gunakan. Kita harus punya nuansa ciri dari sekolah kita juga, nggak apa-apa dimasukkan di Pergub itu. Kalau di Pergub itu memang standar-standar umumnya. Sebab ternyata pemilihan wakasek di sekolah mungkin tidak akan 100% mempergunakan Pergub. Coba, kalau di sekolah yang baru siswanya hanya 50 orang, apakah pemilihan gurunya hanya 1 orang? Kepala sekolah naeta, guru naeta, penjaga naeta, ada di satu sekolah yang mungkin satu-satunya yang jadi pegawainya di sana itu ada 1 orang misalkan. Segala sesuatu. Nah, kan tidak bisa digunakan seperti itu. Ya, jadi mohon Bapak dan Ibu, karena saya berharapnya itu di pemilihan wakasek yang baru ini, harapan saya itu adalah karena wakasek itu adalah sebagai wakil kepala sekolah. Bukan seperti di dewan, bukan. Dewan kampanye gitu kan. Jadi ngaluarkeun nanti atau pemilihan bupati, pemilihan kepala desa atau pemilihan presiden kan ada kampanye misalkannya menyampaikan visi, misi begitu ya. Tidak kalau di wakil kepala sekolah itu. Wakil kepala sekolah itu hanya menjembatani untuk mensukseskan program-program yang ada di sekolah. Program ada yang di sekolah itu ada program sekolah. Pak Kepala dan saya dengan para wakil kemarin dengan unsur-unsur yang lain. Jadi tidak bisa wakil kepala sekolah membuat program sendiri, ya terus melaksanakan sendiri,
tanpa sepengetahuan kepala sekolah. Karena nanti kan saya suka minta nanti yang wakil kepala sekolah, sok dalam programnya, mana program kurikulum, mana program kesiswaan, mana program humas, mana program sarana, berembuk, baru diadvis, baru disetujui. Jadi nitip Bapak dan Ibu, jangan sampai punya anggapan ini untuk Bapak Ibu guru ya, bahwa itu adalah dari visi misi dari program wakil kepala sekolah. Betul wakil kepala, tapi intinya jadinya adalah jadi program sekolah. Ada di RAKS ya, ada di sana. Baik program jangka pendeknya nanti maupun program jangka panjangnya. Di kita tidak ada bahwa wakil kepala sekolah ini dominan. Bahkan ada pimpinan kembar, nggak ada. Ini untuk meluruskan Bapak dan Ibu sebelum nanti kepada pemilihan wakil kepala sekolah. Tidak ada. Misalkan seolah-olah yang jadi berperan di sekolah itu adalah Pak Wakil Kepala Sekolah A, B, C, D, nggak ada. Semuanya juga berperan. Bahkan kepala sekolah nama itu apa lo, jangan sampai ada mencuat seperti itu. Jangan ada mencuat seperti itu. Ya. Karena saya sudah 4 tahun ya dengan sekarang mau masuk ke 4 tahun di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Dari yang 4 wakasek, baik Pak Encep selaku wakasek kurikulum, Pak Dedi selaku wakasek kesiswaan, Pak Asep Edi selaku wakasek sarana, Ibu Dewi selaku wakasek humas, itu semuanya selalu berkomunikasi dengan saya manakala akan melaksanakan program-program. Aduh, nyesahkan Pak Yodi, nyesahkan ke calon kudu kikieuan. Sinanya simbol atau Pak Yodi ariwa calon. Baik, ya kita ikuti acara-acara pesan-pesan berikut ini. Karena ini akan mengganggu juga kita konsentrasi ya. Rehatilah. Pananang di level. Pada tadi akan ngawitan kan. Mungkin akan singkat di pemilihan kan. Punten Pak Panitia, itu sambutan tapi jika dalam misalnya kan mungkin saya tidak akan memberikan sambutan lagi nanti ya. Langsung saja setelah penetapan. Pak Ketua, puntennya. Sok supados tegang atunya. Iya teh. Bilih tegang, beri senam mulut heula lah. Oh iya. Iya. Pak Badido dapat tulis ngaleut itu, boleh ya. Kami mohon kepada seluruh peserta tidak berada di luar ruangan, tetap di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Makannya di dalam, ya, jangan di luar. Kerketkeun ayeuna mah, kerketkeun we gitu. Kebiasaan kerketkeun aya namanya. Sing kiat lah. Insya Allah jantan amal ibadah lah menadi. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi Bapak dan Ibu, wakil-wakil kepala sekolah itu adalah yang akan menjembatani supaya komunikasinya lebih dekat antara saya dengan Bapak Ibu. Karena mungkin kalau aspirasi Bapak dan Ibu langsung ke saya kadang-kadang juga walaupun sebetulnya
mudah karena kita ada di lingkungan satuan pendidikan. Tapi alangkah baiknya juga kalau manakala dibantu oleh para wakil tadi gitu ya. Lamun aya ruangan bocor teh untuk ke kepala sekolah bisi pusingin kepala sekolah mah gitu. Dugikeun ka Wakasek sarana gitu kan. Bisi pusingin Wakasek sarana wayahna. Engke dugikeun ka tenaga yang ada. Bisi budak aya riweuh wae kedisiplinan ulah wartos wae ka simkuring. Wartos ka wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Bisi aya tamu rajol tamu gitu kan. Nurek nepangan ulah wartos wae ka simkuring. Mangga wartos ka Wakasek Humas gitu. Ini salah satu contoh ya. Lamun ngerasa teu puas ku jam pelajaran, ku waktu ulah ka kepala sekolah, wawartosa ka wakil kepala sekolah bagian kurikulum gitu kan. Nah ini sebetulnya yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Dan yakin saya berharap juga yang akan datang manakala terpilih, karena menurut saya selama 4 tahun wakil kepala sekolah yang ada sebetulnya dari sisi kinerja, dari sisi loyalitas, teu aya sugan wakil kepala sekolah melak cangkeng ke kepala sekolah. Teu aya, Pak. Tapi ngebrag meja kepala sekolah. Ngebrag meja kepala sekolah teu aya. Teu aya. Tapi di daerah-daerah tertentu mah Pak Wakasek, Pak Pansep, eta teh sok rajin cenah aya gitu. Di urang mah henteu, adab ketimuranana Pak Komite dianggo gitu kan. Dianggo. Jadi ngagebrag meja kepala sekolah. Termasuk juga Bapak Ibu guru. Nah, di urang mah henteu alhamdulillah. Ieu mah jiga urang Indonesia di SMA Negeri Hiji Karangnunggal mah. Jiga urang Indonesia, jiga urang Jawa Barat. Jiga sanes jiga deui nya. Sanes jiga deui urang Jawa Barat. Jadi Ibu Yayan dianggo di urang mah adabnya, adab sopan santun teh dianggo. Silih hargaan teh nu kolotnya kasahanapeun gitu kan. Nu sahanapeun hormat kasaluhureun gitu. Jadi ini sudah tertanam di SMA Negeri 1 Karangnunggal. Yang saya rasakan kemarin para Wakasek loyalitasnya sudah luar biasa. Ya. Hanya saja manusia biasa manakala ada kelemahan asal harus ada niat untuk melakukan perbaikan. Perbaikannya di mana, Pak? Ya silakan, nanti kan kita bisa mengevaluasi diri sendiri. Epadir lah. Epadir, ari abdi teh sagala bisa, tapi memang abdi ge ngarasakeun aya kelemahan. Ulah sur batur, tapi engke sur urang nyalira. Nah itu namanya evaluasi diri. Bahkan kita selaku umat muslim harus introspeksi diri, itu harus. Hilangkan rasa ria, takabur, sombong. Hal-hal seperti itu kita hilangkan. Kalau kita berharap ada perubahan-perubahan dalam ke arah kemajuan. Sursim kuring tadi sadayana geus sae kamari teh, tinggal langkung ditingkatkeun. Ya. Di mana kekurangan-kekurangannya? Siapa yang menilainya? Bukan kepala sekolah. Di samping diri pribadi, tapi juga rekan-rekan sejawat. Saha rekan-rekan sejawat teh? Bapak, Ibu, guru, tenaga tata usaha. Pak ieu mah kieu, Ibu ieu mah kieu, kan itu ada di Bapak selama 2 tahun gitu kan. Ngan kepala sekolah mah ngadugikeun teh progresnya ada. Mana aya teh berbagai macam prestasi sudah diraih. Dari kurikulum sudah bisa diraih. Dari kesiswaan sudah bisa diraih kemajuan itu. Dari sarana juga sudah bisa diraih prestasinya itu. Dari humas sudah bisa diraih prestasi hubungannya itu. Jadi sudah lengkap. Hanya karena memang harus terjadi
pemilihan, maka lakukan pemilihan. Pak, nah ditetapkan atau lapi henteu tergantung kepada pemilihan suara sekarang. Hak Bapak dan Ibu, jangan ada intervensi. Ya, jadi aya di Bapak Ibu sadayana bade saha anu bade dipilih nganitip saatos pemilihan teh ulah dugikeun ka terjadi perpecahan kubu. Ari ayeuna mah wios, da ngaranna ge pesta demokrasi, teu naon. Bahkan di ditu mah di Singapura kemarin itu dikasih wakil kepala sekolah itu menyampaikan visi misinya. Ada 10 kandidat ditampilkan, tapi kita mah nggak apa-apalah kalaupun tidak disampaikan karena sudah ada penilaian proses. Beda sarang orang milih presiden, milih wakil dewan, orang tuh acan terang jalmina kan sok nyampaikan visi misi. Hari ini dia mah sanaos teh visi misi gara-gara terang ieu. Prosesnya penilaian selama 2 tahun. Jadi saya berharap pada waktu nanti sudah terpilih yang Wakasek yang terbaru, hilangkan kubu-kubu tadi dan dukung Wakasek yang baru. Itu harapan saya ya, harapan saya. Selanjutnya karena memang ini hari terakhir untuk Wakasek yang lama, ini Wakasek yang lama-lama itu hari terakhir karena akan terjadi pemilihan. Berarti harus diposisikan dulu domisioner ya Pak ya, Bayan ya. Jadi walaupun nanti kita punya waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas 1 bulan ke depan karena tahun ajaran belum selesai. Jadi Bapak dan Ibu, walaupun tadi ada yang dikatakan bahwa ada karena harus ada Wakasek yang baru hari ini. Terus misalkan terjadi yang lama misalkan ada yang tidak terpilih. Saya berikan waktu 1 bulan ke depan mengakhiri masa jabatan untuk tahun ajaran yang lama itu harus diselesaikan. Bahkan kalau bisa harus menghantarkan program yang akan datang. Seperti kita rapat pada waktu pengurus komite ya rat. Kan kadang-kadang sok kayak menghantarkan untuk program tahun yang akan datang. Nah mohon dikawal. Jadi jangan a priori. Nanaonan we geus terpilih ya, tidak terpilih ya. Kope pilih ya, lakukan kuno anu anyar. Enggak. Jadi harus mendukung karena kita itu di satu lingkungan. Masing tidak terpilih ke mana orang teh. Misalkan kita masih berada di sekolah. Kalau berada di sekolah punya kewajiban kita untuk mengamankan program-program yang ada di sekolah. Kecuali upami ngaleos gitu kan, ngalih. Ya, itu bisa terjadi. Tapi kalau masih ada di sini harus mengamankan program-program sekolah. Bapak dan Ibu tadi kan insya Allah akan disampaikan oleh para panitia. Ternyata diukur itu ada rambu-rambu yang harus yang siapa yang bisa dipilih. Dasim kurimah ngadugikeun teh sadayana ge layak kompeten artinya punya kemampuan sadayana ge. Hanya memang karena keterbatasan persyaratan. Misalkan Ibu Dede teh malang melintang ngawitan diangkat di Cijulang misalkannya. Di Cijulang teh perintis SMA Cijulang gitu. Termasuk juga SMK-nya yang jadi SMK. Tiba heula hayo jadi wakil kepala sekolah misalkan. Lamun dijadikan wakil kepala sekolah itu tiasa. Tapi ternyata kan kena oleh aturan. Jadi ada 5 tahun katanya ya. Nah nantilah silakan Pak. Ini hanya salah satu contoh gitu, hanya salah satu contoh. Atau mungkin ada dari generasi muda, misalkan Pak Ade misalkan, Pak Ade dari Kuningan, terbentur naon golongan misalkan, itu kan ada persyaratan golongan. Ya. Jadi akhirnya para panitia mengurut mana yang memang merupakan Bapak Ibu yang bisa berhak untuk dipilih menjadi Wakasek.
Berikutnya Bapak dan Ibu, saya akan menetapkan ke depan para panitia yang ada harus menghantarkan juga aturan main untuk penetapan wakil kepala sekolah. Kita akan merancang nanti ada penetapan periodisasi wakil kepala sekolah. Ini saya sudah menyampaikan hari ini. Tinggal nanti dibuat aturannya. Saya lebih condong juga menggunakan KPU yang ada ini untuk merancang program ke depan. Jadi 2 tahun ke depan ya itu misalkan kita buat aturan bahwa yang dipilih sekarang masa kerjanya sampai 2 tahun ke depan. Sudah ada 2 tahun ke depan, kalau sudah beberapa misalkan tidak bisa dipilih kembali. Untuk apa? Untuk memberikan peluang kesempatan untuk generasi-generasi yang akan datang. Ya, jadi generasi yang akan ada terbuka kesempatannya. Itu nanti kita akan menetapkan aturan seperti itu. Atau juga mungkin kalau sekarang boleh, karena kita belum punya payung hukum. Bilih aya anu ngagugat. Bilih anu ngagugat. 2 orang misalkan ya, suaminya jadi wakasek, istrinya jadi wakasek. Karena sekarang belum punya payung hukum, maka kedua-duanya berhak untuk dicalonkan. Berhak untuk dicalonkan. Ada orang batur salemur, ulah luak liuk deui misalkan. Pak Asep boleh dicalonkan untuk jadi wakil kepala sekolah. Ibu Deis juga boleh dicalonkan untuk jadi wakil kepala sekolah. Ulah ngagugat kadenya, sabab urangna teu acan aya payung hukumna. Tapi tahun engkema akan dibuat aturan seperti itu. Akan dibuat aturan seperti itu. Ya. Clear nantinya kalau sudah ada payung hukum, ya. Jadi yang lainnya terbuka kesempatannya, yang kedua tidak ada saling menyalahkan. Ya, kalau sekarang boleh, silakan saling menyalahkan. Nah, memang kita tidak punya aturan dan payung hukumnya. Atau kupak kepala kita karena kita sudah harus menggunakan ini, bahkan saya kemarin akan mempergunakan hak prerogatif tadinya. Saya itu akan menggunakan hak prerogatif. Sabab kumargi aya warna gitu misalkan. Nganggo kewenangan saya selaku kepala sekolah Ari Torojol deh, Pergum 53 tahun 2020. Ya, jadi kita buka saja seperti ini. Ya, buka seperti ini. Sepakat kita untuk mengamankan pemilihan wakil kepala sekolah secara damai? Ya, sepakat ya? Damai. Siap kita akan mendukung yang baru? Siap. Siap yang lama yang tidak terpilih untuk mendukung yang baru? Ya, itu. Udahlah eta intinya mah panjang-panjang itu bisa waktu nage nah memang terbatas. Nu paling pentingnya adalah pemilihan wakil kepala sekolah. Itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semanka. 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 Kade juarana lahir batin. Sing sarenang hatena gitu. Sing sarenang pisina. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan dalam rangka rapat dinas dan sekaligus pengarahan dan harapan pada momen hari ini pemilihan wakil kepala sekolah. Mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud dan mudah-mudahan dapat meningkatkan hasil yang diharapkan. Terima kasih. Bapak Kepala Sekolah yang kami hormati, kami mohon kesediaannya Bapak untuk memberikan secara simbolis palu pimpinan rapat proses pemilihan wakil kepala sekolah yang akan diberikan secara simbolis dari Bapak Kepala Sekolah kepada Ketua Panitia. Kami mohon untuk berdiri di depan.
Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan tanggung jawab kepada Ketua Panitia untuk melaksanakan acara pemilihan Wakasek SMA Negeri 1 Karangnunggal periode 2022-2024. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan, perlu kami informasikan sampai jam 9.40 peserta yang sudah hadir, pemilih 63 orang, alhamdulillah dengan komite dan Bapak Ibu PPPK. Jadi kalau dipresentasikan sampai 9.40 itu sudah hadir kurang lebih 85%. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Ketua Komite. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama di ruangan ini dalam rangka acara pemilihan wakil kepala sekolah di SMAN 1 Karangnunggal. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, juga Bapak dan Ibu Wakasek yang saya hormati, tak lupa Bapak Ketua Panitia beserta seluruh jajarannya yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, juga staf tenaga kependidikan yang saya hormati, tak lupa rekan kami dari komite sekolah yang saya hormati. Alhamdulillah saya bisa mengikuti bersama rekan-rekan suatu suasana yang berbeda ini. Tapi sebelumnya saya haturkan selamat datang kepada Bapak Ibu Guru yang datang masuk ke SMA kita. Baik 4 orang geng Ibu Lucy ya, stok lama, selamat ya, selamat. Ibu Lucy, Bu Ajeng dan yang lainnya ya. Selamat saya ucapkan. Kemudian juga Bapak dan Ibu yang datang dari negeri yang lain. Sekarang ada di lingkungan SMAN 1 Karangnunggal. Inilah SMAN 1 Karangnunggal, mudah-mudahan betah dan berkenan dan menjadi tambahan upaya kemajuan atau mutu pendidikan di SMAN Karangnunggal sebagaimana yang Bapak Kepala tadi harapkan. Khusus mengenai pemilihan kepala sekolah, saya merasa pada hari ini ada suatu aura baru ya. Aura baru dengan adanya pemilihan kepala sekolah. Padahal secara kultur pemilihan itu sudah tidak aneh ya. RT dipilih, RW, Pak Punduh juga dipilih di saya ya, kepala desa, kepala daerah dipilih. Tapi aneh ini pemilihan wakil kepala sekolah muncul aura baru, bahkan dalam diri saya calon bukan, bahkan bukan hak memilih juga ya, ada detakan-detakan jantung yang berbeda. Ya. Mudah-mudahan ini tidak menjadi penyemangat. Tadi telah Bapak Kepala sampaikan, kalau saya dilihat di belakang, sering melihat ke belakang, tadi ada moto ya, integritas. Integritas itu betul itu disimpan paling dahulu Pak. Karena dalam integritas itu ada pancaran kejujuran. Jujur dulu, baru loyalitas. Kalau solid itu ya keharusan solid ya. Baru loyalitas. Kalau ada integritas dan loyalitas, pasti akan bisa mencapai profesionalisme ya, yaitu kemampuan dalam bidang tugas itu sambil belajar ya. Jadi jangan takut bisa mual
tiasa henteu engke, tapi dengan integritas dulu, loyalitas dulu ya. Loyalitas terhadap sekolah, terhadap pimpinan, dan terhadap dunia pendidikan, insya Allah akan terwujud profesionalisme yang dapat membantu Bapak Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya. Karena wakil kepala sekolah itu membantu pimpinan ya kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya, dalam arti lebih jauh lagi mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di pimpinan, yang dihadapi oleh pimpinan. Jangan sampai sebaliknya di sana di Australia ya, justru yang tugasnya membantu memecahkan masalah justru menjadi masalah. Ya. Itu antaranya. Saya ucapkan selamat kepada panitia, memang hebat ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sekolah, semoga sukses dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. 5 menit langkung setengah ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Komite yang telah memberikan sambutan dan arahan sekaligus harapan kepada Bapak Wakasek terpilih. Mudah-mudahan di waktu Bapak diberi amanah atau Ibu diberi amanah itu hendaklah integritas dan loyalitas pada pimpinan lebih diutamakan dibandingkan dengan ego pribadi masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, kita menginjak pada acara berikutnya yaitu pembacaan doa. Kami mohon kepada Bapak Aim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya rabbana laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana saghirana wa kabirana waghfir dhunuba abaina wa ummahatina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Hadza du'auna kama amartana fastajib du'aana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, berdasarkan jadwal
yang telah kami susun dan telah disosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau melihat jadwal yang tertera di sana, berhubung kita mulai rapat itu terlambat kurang lebih 30 menit, sementara sekarang menunjukkan jam 10 kurang 10 menit. Kami mohon kepada Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah coffee break sekaligus persiapan untuk acara persidangan pemilihan wakil kepala sekolah. Berhubung coffee break-nya sudah berjalan dari awal, ya, maka kami tidak memperpanjang durasi istirahatnya. Karena kita sudah kehilangan waktu kurang lebih 1 jam, jadi kalau kita mengikuti schedule waktu yang ada, mungkin kita pulangnya nanti sampai jam 3, jam 4. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, oleh sebab itu, tetap kami melakukan istirahat terlebih dahulu, tapi dimohon dengan hormat istirahatnya tidak jauh dari tempat rapat. Dan kami mohon dengan hormat kepada Bapak dan Ibu yang berada di luar selama persidangan dan pembahasan tata tertib dan mekanisme pemilihan, dimohon tidak ada yang berada di luar ruangan. Sekali lagi, kami mohon nanti pada saat pembahasan dan persidangan, seluruh peserta, pemilih, pemantau, dan yang terhormat dari Bapak Komite tetap berada di ruangan. Mudah-mudahan sebagaimana tadi harapan dari Bapak Kepala Sekolah, itu yang menjadi catatan kami adalah tolong waktunya dimaksimalkan secara optimal. Jangan sampai ya tidak tuntas. Jadi hari ini kita harus tuntas. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan. Break untuk istirahat, barangkali ada yang mau ke WC dan seterusnya. Kami beri waktu sampai jam 10. Jam 10.00 kami berharap sudah berada di ruangan ini kembali. Terima kasih. Sementara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.